Ya. Sehingga setiap ini kan kesimpulan dia nih ya, kesimpulan itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Aku nggak bisa tunjukkan ya, Mas Sopian itu kalau ada yang berkepentingan silakan WA ya, nanti tak tunjukkan. Yang dia bilang, Assalamualaikum Bang Subandi, tolong cariin yang namanya channel Blabla tadi itu ya. Ini aku nggak bisa tunjukkan gini ya, tapi ya ginilah kira-kira. Ah, tuh ya, tuh, tuh. Ya ini nggak salah tentang kajian tentang Ishak karena dia nontonnya ini bukan yang di reguler tapi yang di live ya. Jadi sama Gra itu belum sempat dikasih tajuk. Oke, sekarang aku mau ajak kalian bagaimana roadmap ya, kerangka berpikir yang seharusnya itu disampaikan. Begini, dia bilang Muhammad adalah fiksi. Penolakannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hadis nanti ada dua ya, ada fi'liyah dan qauliyah ya. Fi'liyah dan qauliyah. Aku kasih beberapa introduction ya, bahwa terjadi stereotip ya, itu antara penemu dan yang ditemukan. Ini setuju nggak? Kerangka berpikir akademisnya itu begini, terjadi stereotip antara penemu dan yang ditemukan. Adanya yang ditemukan berarti harus ada yang menemukan. Dia dikatakan menemukan karena ada yang dia temukan. Ini stereotip. Ya, setuju ya di sini ya. Kalau ini nggak setuju, nggak tahu otakmu kamu taruh mana. Kalau ngaji di sini jangan pasang otak setengah tiang ya, harus full satu tiang penuh. Setengah tiang aja nggak boleh, apalagi di bawah dengkul nggak boleh. Otaknya harus full satu tiang penuh. Ya, terjadi stereotip antara penemu dan yang ditemukan. Ya, itu nggak bisa terpisahkan. Oke. Jadi kita belum ke Alkitab dulu. Ya. Satu, ada Isaac Newton. Ya. Plus apa? Hukum gravitasi bumi. Gravitasi bumi. Ini nggak bisa dipisahkan. Sekarang pertanyaan gue, mungkinkah kita akan mengatakan Isaac Newton itu tokoh fiktif dengan berpijak pada hukum gravitasi bumi, sedangkan hukum itu ditemukan olehnya? Bisa nggak? Bisa nggak kamu mengatakan Isaac Newton itu fiktif, tapi pijakanmu untuk mengatakan Isaac Newton fiktif itu adalah hukum gravitasi bumi. Padahal hukum gravitasi bumi itu dia yang menemukan. Kan hanya orang geblek aja yang mengatakan Isaac Newton fiktif berdasarkan hukum gravitasi bumi. Ya. Jadi dari awal sebetulnya video itu sudah apa ya? Terjadi kekacauan berpikir. Ya, logika falakinya nampak banget gitu. Kalau kalian perhatikan gitu ya. Sekarang Johann Gutenberg ya dan mesin cetak. Dua, aku kasih contoh ya. Johann, ini orang Jerman ini, Gutenberg dan mesin cetak. Bisakah kita mengatakan Johann Gutenberg itu fiktif berdasarkan mesin cetak? Padahal mesin cetak ini yang menemukan Johann Gutenberg. Ya, bisa nggak? Ya. Sekarang ada lagi ya. Sebentar, aku kasihkan contoh-contoh supaya kalian itu bisa melihat
secara jelas, lebih komprehensif ya. Ini 3, Rinus, ini yang jago bola senang ini. Rinus Michel plus Total Football. Bisakah kamu ngomong Rinus Michel ini tokoh fiktif berdasarkan strategi permainan bola yang disebut Total Football? Bisa nggak? Padahal Total Football itu yang menemukan itu Rinus Michel. Coba. Jadi nggak usah sumbu pendek, kita tenang-tenang aja ya. Memang pekerjaan kafir itu ya begitu. Jadi buang-buang energi kalau kita nanti terus uring-uringan ya. Biarin aja gitu ya. Yang penting kita memberikan pertanggungan jawab kita ya, dijelaskan saja gitu. Kalau mau nggak mau ya sudah, mungkin berpikir itu anjing itu kasih tahu nggak kasih tahu lidahnya dijulurkan, ya sudah nggak apa-apa. Tapi bagi aku nggak begitu juga sih ya. Didakwai dulu, setelah itu terserah mereka mau jadi anjing atau jadi manusia gitu ya. Dan juga memang banyak alasan seperti aku tadi bilang, rangkah ini bukan dalam rangka menjawab si kafir itu loh ya, tapi atas dasar permintaan dari saudara kita Mas Sofyan. Aku terlanjur janji, dan janji itu harus dipenuhi sebagai orang Islam. Gitu loh, bukan kesananya. Artinya kalau ada kamu sudah bilang alah sampah nggak dijawab, ya nggak apa-apa. Jadi banyak pilihan-pilihan yang aku tidak ada masalah, silakan saja ya. Oke, sekarang Lim Swee King dan King Smash ya, ini yang badminton ini. Lim Swee King ya dan King Smash. Akankah kamu mengatakan Lim Swee King itu tokoh fiktif berdasarkan teori permainan badminton shuttlecock? Shuttle itu bolak-balik, makanya cocknya kan bolak-balik gitu, ke sana ke sini. Maka disebut shuttlecock. Kalau pesawat shuttle ulang-alik, bumi bulan. Ya. Teori permainan King Smash itu yang menemukan Lim Swee King. Terus lu akan mengatakan Lim Swee King itu fiktif berdasarkan King Smash. Itu bisa nggak diterima secara logik? Ya. 5. Ya. Dari Jepang, kita ke Jepang sekarang. Ada Soichiro. Penemuannya apa? Honda. Ya. Bisakah kamu mengatakan Soichiro itu tokoh fiktif berdasarkan Honda yang sekarang berkeliaran di jalanan, ada motor, ada mobil Honda? Bisa nggak? Padahal Honda ini sendiri hasil karya penelitian dari Soichiro. Yang awalnya dia ditolak sama Toyota. Ya itulah, kadang-kadang sesuatu kegagalan itu menjadi penderitaan kita. Padahal Allah begitu gampangnya menjadikan kegagalan itu adalah kebahagiaan bagi kita. Soichiro jelas kecewa ketika dia mengajukan proposal ke Toyota, sama Toyota ditolak. Dia kecewa, tapi dia sekarang tahu bahwa penolakan itu menimbulkan kegembiraan bagi dia. Kenapa? Kalau dia diterima sama Toyota, dia menjadi karyawannya Toyota. Itu loh. Ya, makanya hidup itu masih terlalu panjang. Kita jangan gampang putus asa, tetaplah berjuang. Ya. Soichiro akhirnya setelah ditolak Toyota, dia terus lakukan penelitian. Akhirnya dia punya pabrik Honda sendiri. Dia menjadi owner, bukan menjadi pekerja. Anda bisa bayangkan kalau penelitian dia, pengajuan dia diterima oleh Toyota, dia hanya menjadi karyawannya Toyota, nggak punya pabrik Honda. Gitu loh. Ya, historikalnya kan begitu. Nah, yang aku mau tanyakan lagi, kamu akan mengatakan Soichiro fiksi berdasarkan Honda, bisa nggak? Itu ya. Oke. Sekarang semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Ya, 6. Pak Harto, ya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Ini bertebaran ya di seluruh Nusantara ya. Hampir kalau sama yang di luar mendekati 1000. Jadi Pak Harto itu
Salah satu presiden kita yang membangun 1.000 masjid. Sementara orang-orang setelahnya, setelah reformasi, jangankan masjid, langgar aja nggak ada yang dibangun. Musola aja nggak ada yang dibangun. Yang sifatnya seperti ini. Ini kan kebijakan dia, ya. Jadi ada masjid amal bakti Muslim Pancasila. Ya. Kamu akan menolak Pak Harto berdasarkan masjid amal bakti Muslim Pancasila. Masjid amal bakti Muslim Pancasila itu atas keputusan pemerintahan Pak Harto. Bisakah kamu mengatakan Pak Harto itu tokoh fiktif, fiksi berdasarkan masjid amal bakti Muslim Pancasila? Bisa nggak? Otakmu mainkan dulu. Aku tak minum kopi. Bismillah. Oke, jadi gue ini ngikuti arus jalannya cerita dalam video itu ya. Urutannya seperti itu. Ya. Karena banyak video-video yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad fiksi itu, aku tidak yang semua video itu enggak, khusus ini yang ditunjuk oleh Kang Mas Sofyan itu yang aku komentari. Ya. Kalau ada di luar itu aku nggak tahu. Artinya aku belum lihat dan nggak tahu apakah aku mau lihat atau enggak. Sepertinya males. Ya, oke, sini sudah paham ya. Sekarang kita ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, ini aku hapus ya. Ini aku hapus. Aku kasih contoh 6. Ya cukuplah 6 itu ya. Biasanya 3. Aku kasih bonus 3, 6. Kalau kamu masih belum ngeh juga ya nggak tahu. Banyak-banyak makan buah sama makan ikan laut supaya otaknya itu cerdas. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad ya karena dia kafir ya Muhammad gitu saja. Kalau kita kan Kanjeng Nabi Muhammad dan apa? Al-Qur'an. Dia akan menolak ya kenyataan Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan Kanjeng Nabi itu fiksi berdasarkan Al-Qur'an. Sekarang mungkinkah kita mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu fiksi berdasarkan Al-Qur'an? Sedangkan Al-Qur'an itu sendiri diturunkan oleh Gusti Allah Agung Pia Jibril untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Kacau gak kerangka berpikir? Kanjeng Nabi Muhammad dan Al-Quran itu stereotip. Ya. Pak Harto dengan amal bakti Muslim Pancasila itu stereotip. Johann Gutenberg dengan mesin cetak itu stereotip. Isaac Newton dengan gravitasi bumi itu stereotip. Soichiro dengan Honda itu stereotip. Siapa lagi tadi? Rinus Michels dengan Total Football itu stereotip. Nggak bisa dipisahkan. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan Al-Quran itu nggak bisa dipisahkan. Bisakah kita menafikan eksistensi yang tidak bisa dipisahkan itu untuk mengatakan dia fiksi? Ayo otakmu dipakai. Otaknya dipakai. Jadi kalau aku lihat apa ya, misalkan aku sedang ngoreksi ujian statistiknya mahasiswa itu ya, statistik itu gampang, ngoreksinya yang gampang gue maksud. Kalau soalnya dikerjakan sulit. Ya. Kita lihat atasnya, kalau atasnya salah itu yang bawah nggak perlu dikoreksi langsung dicoret gitu aja. Sama seperti ini, kalau kita lihat videonya, lihat kerangka berpikirnya dia sudah salah. Makanya gue bilang, gue nonton video itu tidak lebih dari nonton sampah. Karena apa? Epistemologi yang dia bangun dengan menafikan Kanjeng Nabi Muhammad ya dikatakan fiksi berdasarkan Al-Quran, nanti berdasarkan hadis juga. Itu suatu kerangka berpikir yang salah. Karena antara Kanjeng Nabi Muhammad dan Quran, antara Kanjeng Nabi Muhammad dan hadis, itu terjadi stereotip. Gitu loh ya.
Kanjeng Nabi Muhammad dan hadis. Hadis itu nanti ada qauliyah, ucapan, ada fi'liyah, tindakan yang dilakukan ya. Ada qaul itu ucapan qala Rasulullah gitu ya. Ada qaul, ada fi'il, perbuatan ya. Akankah kita katakan Kanjeng Nabi Muhammad itu fiksi berdasarkan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan yang disebut hadis ini? Bisa enggak gitu loh. Kan ya ora iso. Hadis ini ucapan mesti ada yang mengucapkan. Jadi kalau dia bilang ya dalam videonya dia mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad fiksi berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, itu jelas orang geblak. Karena epistemologinya nggak kena, pijakan roadmap berpikir, kerangka rasionalitasnya nggak jalan. Ngerti kalian? Coba nih kalau kita lihat komen-komennya itu ya pada pada kegirangan itu kafir-kafir ya. Khususnya untuk saudara-saudaraku santri Isra dan untuk saudara-saudaraku Islam lainnya ya. Untuk hal-hal yang demikian kita tidak perlu girang, biasa saja. Ya, seperti aku, ya nggak begitu girang, ya biasa-biasa saja. Dan coba aku pelajari kalau aku ada waktu pernyataan dari Yonatan Purnomo ya, atau Purnomo Yonatan atau Yonatan Purnomo. Dia kan mengkritik Bible, bukan hanya 1-2 kesalahan, ada berapa ribu kesalahan gitu. Gue nggak serta-merta girang. Itu mesti gue aminin, terus gue kapitalisasi untuk menyerang Kristen. Oh enggak boleh begitu. Itu enggak akademik. Ya, karena apa yang dinyatakan Kang Mas Yonatan Purnomo itu, gue boleh setuju, boleh enggak. Gitu lah. Itu bisa benar, bisa salah. Jangan, aku ingatkan khususnya Santai Isra atau saudaraku Islam yang lain, kalau ada informasi kamu telaah dulu. Kalau kafir-kafir kita lihat dari videonya itu ya, tapi aku nggak merekomendasi kamu nonton videonya, sampah ya. Komentar kafir-kafir itu kan pada kegirangan, seolah-olah apa yang dia katakan itu benar. Lah kalau sudah aku paparkan seperti ini, mana benernya? Ini aku masih masuk ke dalam roadmap pemikiran, belum ke dalam tinjauan teologis Alkitabiahnya. Sudah berantakan. Artinya kalau statistik tadi, kalau yang atas salah, yang bawah itu nggak usah dikoreksi, waktu dicoret aja. Kasih nilai berapa, kayak kamu kasihan kasih D lah daripada E kan, masa nilai E, kasihan kasih D aja biar dia mahasiswanya ikut ujian lagi, ngulang lagi kan gitu. Ya. Jadi ini berantakan. Ya, tapi sama kafir-kafir itu menjadikan amunisi kegirangan untuk menyerang Islam. Kalau gue nggak bisa begitu, dan aku ngajak kalian nggak, jangan begitu. Belajar dan belajar, kamu tahu itu salah, konfirmasi. Ini gimana gini-gini, oke, baru kita diskusikan dengan saudara Kristen kita. Gitu. Seperti siapa itu yang dari, dan gue sudah jawab, videonya tersedia itu berapa seri, gue juga lupa, udah lama. Simun Insiri, Al-Quran direvisi, dia nggak jelaskan. Yang direvisi itu apanya? Cara membacanya, teks message-nya, substansinya, penulisannya atau apanya, kan nggak dijelaskan sama dia. Harusnya Al-Quran ketika turun itu begini loh, nah, sekarang menjadi begini. Apanya yang begini dan begitu harusnya dijelaskan. Tapi sama kafir-kafir itu kan kegirangan, setiap debat, setiap diskusi, ini loh Al-Quran direvisi tahun 19 piro gue. 28 di Mesir, jadi Al-Quran produk Mesir. Ya kamu goblok. Kamu telan aja apa yang dia katakan. Kalau aku nggak bisa. Sama seperti Yonatan Purnomo mengatakan bahwa Alkitab itu berapa ribu kesalahan itulah ya. Itu nggak serta-merta gue jadikan amunisi untuk menyerang Kristen. Enggak, itu nggak bagus. Karena paradigma berpikir gue akademis. Apa yang dipikirkan Yonatan Purnomo belum tentu gue setuju. Ya lihat dulu. Gue harus baca, lihat. Dan gue menganalisa bareng, gue studi dulu. Nggak terus... Pokoknya ini kalau debat, nih loh Alkitab salahnya ribuan gitu. Itu masa lalu. Ya, kalau di kita
Di kajian Isra, santri-santri Isra sudah pada tahu lah. Gitu itu nggak laku. Kita otak. Rasio yang dikembangkan itu perintah Al-Quran. Allah itu murka pada hambanya yang nggak pakai otak. Baca di surat Yunus ayat yang ke-100 kalau tidak salah. Ya, nah, ini sekarang sudah menjadi amunisi mereka. Gitu. Sebentar, sepertinya ada masalah ini di TikTok. Ungkap, ya, benar. Ya kan? Sorry untuk yang di TikTok ya, rungkat dan sebetulnya itu sangat merugikan aku karena dia nol lagi. Tapi ya gimana lagi, kita powerless. Yang punya TikTok juga mereka. Kecuali kita bikin TikTok sendiri gitu. Ya. Ini nol lagi, dia rungkat lagi terus di live kan lagi, itu nol lagi dia. Tap-tapnya itu nggak melanjutkan yang tadi. Itulah ya. Teman-teman TikTok aku tunggu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan sebelum masuk waktu duhur. Kalau ini selesai, ya selesai. Kalau enggak besok kita lanjutkan ya. Aku akan sampaikan secara bertahap. Ini dalam kerangka berpikir aja, belum tinjauan Alkitabiahnya. Oke teman-teman TikTok ya, silahkan di tap-tap, itu baru 3. Tadi sudah berapa ribu, ini baru 3. Dia nol lagi gitu. Sudah hampir 1 jam, sudah 52 ya. Nah ini keluar lagi dia. Bentar, sabar ya teman-teman YouTube ya. Dia ngenol lagi. Teman-teman TikTok segera kembali ke TikToknya. Coba gue lihat, gue harus bolak-balik karena sendiri. Sepertinya rungkat lagi nih. Bung, ya. Ya. Oke lah ya, karena terlalu lama kalau harus menunggu semuanya hadir. Paling tidak aku sudah sarankan, aku sudah ingatkan kalau dia rungkat segera kembali ya, karena selama itu bisa aku lanjutkan di TikToknya, aku lanjutkan. Alhamdulillah kalau di YouTube kan relatif lebih aman dia ya. Coba aku lihat yang di YouTube. Oke, relatif lebih aman dia. Oke. Jadi begini, karena ini sudah hampir 1 jam, kurang 8 menit, berarti besok kita lanjutkan. Ya, ini sebagai seri yang pertama aja. Secara epistemologi kerangka berpikir ilmiah saja dia sudah gagal. Karena dia mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad fiksi itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Padahal Al-Quran dan hadis itu mengalami stereotip kepada sosok nama yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung itu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad ini. Kan kacau berpikirnya. Kecuali ya dia mau mengatakan fiksi keluar dari sumber ini. Gitu loh. Kalau sumbernya ini ya dia harus menerima ini. Ini stereotip. Bisa nggak Al-Quran dipisahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Bisa nggak hadis itu dipisahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Nah nanti dia bilang katanya tentang apa itu uswatun hasanah bertentangan dengan hadis. Tapi dia nggak tampilkan hadisnya yang mana, uswatun hasanah ayatnya mana. Nanti bisa dijelaskan, kita ikuti, kita cermati. Gitu. Harusnya kan begitu.
Bukan hanya menunjukkan setumpuk kitab hadisnya Bukhari seperti aku tadi. Ya, kita tidak bisa memisahkan antara Lim Swee King dan King Smash. Kita tidak bisa memisahkan Pak Harto dengan Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Sampai sekarang bisa dilihat itu masjidnya. Di sini ada satu di Batu. Kalau kita mau masuk, kalian mau wisata ke Batu, masuk Embong Kembar, masuk ke arah wisata itu ada dua jalan, ada boulevard tengahnya. Itu ada Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila yang arsitekturnya cirinya Jawa begini ya. Jadi arsitektur Jawa itu begini, nggak bundar itu Arab katanya, padahal bukan. Itu Arab ngambil arsitek dari Romawi. Makanya kalian jangan kaget kalau nanti jalan-jalan ke Semarang punya duit, naik Grab, minta antar. Antarkan saya Pak Grab ke Gereja Belenduk. Orang Semarang nyebutnya Gereja Belenduk. Itu belenduk seperti masjid. Karena dia belenduk gini, itu arsitektur Roma. Kalau Arab itu arsitekturnya atap itu datar, seperti ini rumahku ini, datar. Bukan belenduk gini. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu kalau belenduk gini mesti masjid, ya kon juga repot. Enggak, itu arsitektur Roma, ya. Ya. Kita tidak bisa memisahkan Pak Harto, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, dengan amal bakti Muslim Pancasila. Kita nggak bisa memisahkan Isaac Newton dengan hukum gravitasi bumi. Gitu loh. Sama seperti ini. Kita nggak mungkin bisa memisahkan Kanjeng Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Kita tidak bisa memisahkan Kanjeng Nabi Muhammad terhadap hadis. Karena apa? Atas dasar stereotip tadi. Ngerti nggak? Jadi seharusnya dia keluar dari Al-Quran, keluar dari hadis, ya, dia paparkan secara apalah, secara sejarah mungkin atau apa, terserah. Lalu kesimpulannya Kanjeng Nabi Muhammad adalah fiksi. Itu meskipun perlu diuji, tapi kerangka berpikir urutan-urutan ilmiahnya ya masih lumayan. Tapi kalau dia mengatakan Kanjeng Nabi fiksi berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu sama dengan orang minumnya kemarin, mabuknya sekarang. Jadi dia minum kemarin, entah itu vodka, entah itu apa kalau di zaman-zaman jahiliyah gue itu apa sih? Lupa gue. Vodka, apa lagi? Satu lagi. Manson, terus kalau yang nggak punya duit pakai TM. TM itu topi miring, topinya sudah miring. Terus nanti nggak punya duit lagi kecubung, ya. Jadi dia minumnya kemarin, mabuknya baru sekarang. Nah itu dia. Jangan coba ya. Nanti aku ini ngomong itu kan harus jelas ya. Jadi jangan aku ngomong vodka terus kamu nanti cari vodka, kamu minum vodka jadi dosa. Enggak ya, kita enggak boleh. Homer itu enggak boleh bagi kita ya. Kalau bagi orang lain boleh asal enak ya enggak apa-apa. Kemarin sudah aku jelaskan tentang makanan halal haram ya. Bukan hanya halal dan haram saja, toib juga harus diperhitungkan. Bukan asal enak saja. Kalau asal enak dimakan itu binatang juga asal enak. Karena nggak punya aturan binatang itu. Lah kamu manusia kok asal cangkemmu enak, mbok gaglak, mbok pare. Kamu apa? Berarti kamu binatang dong. Nggak bisa. Manusia itu diatur. Ya, agama itu ya aturan ya. Tapi kalau mereka bilang asal enak ya ada masalah, itu kan urusan dia, harus kita hormati juga, kalau kita nggak boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kiranya sampai di sini dulu, ini tinjauan epistemologi kerangka berpikirnya. Insya Allah besok kita masuk ke tinjauan teologis Alkitabiahnya ya. Dari ayat-ayat yang dia sebut dalam Al-Quran tadi, surat 33144, 3340, surat Kanjeng Nabi Muhammad ini juga disebut surat Muhammad, surat Al-Fat gitu ya. Itu yang dia sebut, cuman yang lebih stressing pointnya itu yang 3340. Ya, 3340. Kalau yang lainnya cuma dia sebut gitu aja, surat-suratnya gitu. Terus juga nggak tahu apakah ada korelasinya karena disebut 5 kali terus dia fiksi. Apa bisa ditarik korelasi gitu? Kan nggak bisa. Uji statistiknya itu antara berapa kali disebut
dan fiksi itu nol, nggak ada korelasi gitu loh. Kalau kalian belajar ngerti statistik nggak? Nggak ada, nggak berkorelasi. Itu loh ya. Nggak ini geblok satu ini dia bilang 5 kali, oke lah, nggak ada masalah 5 kali ya. Nah, besok yang aku akan jelaskan surat 3340 khususnya diksi khotam. Ya. Bagaimana khotam itu harus kita pahami. Ya. Khotam itu nanti terjadi debat tebal apakah khotam itu isim atau fiil. Ya, karena penutup dan menutup itu beda. Nah, sekarang siapa yang ditutup? Siapa yang menutup? Apa yang ditutup? Ya, besok kita pelajari ya, dan itu akan berkorelasi ke fiksi. Gitu loh, ya. Akan bisa ke sini. Artinya begini. Seperti begini ya, ini juga seperti statistik. Aku kan bilang tanpa mengurangi rasa hormatku kepada saudaraku Kristen, bisa nggak menjelaskan kepada aku pohon pengetahuan itu seperti apa? Ini sudah berkali-kali aku sampaikan ketika ada diskusi di Surabaya juga. Kan nggak ada. Kecuali pohon duren, lu bisa kasih ke gue, ini pohon duren. Oke, berarti dia fakta bukan fiksi. Pohon rambutan, ini pohon rambutan. Oke, berarti dia fakta bukan fiksi. Karena ada. Tapi pohon pengetahuan ada nggak? Lu bisa cari, nggak ada kan? Nah, itu kenapa begitu? Itu bahasa sastra, artinya dia nggak ada. Nanti gue ngomong fiksi, lu marah. Artinya ketika pohon pengetahuan nggak ada, dosa waris itu ada nggak? Karena kan Paulus membangun soteriologi salib itu kan berbasis perjanjian lama tentang pohon pengetahuan itu. Disitulah melahirkan dosa waris. Lah kalau pohon pengetahuannya yang fiction, dosa warisnya itu fakta atau fiction? Ya kamu jawab sendiri. Makanya aku bilang, aku membela Paulus dalam kerangka konsep theos. Dia jelas. Dia tidak pernah keluar dari konsep teosnya Yahudi. Allah yang ehad. Kan aku berkali-kali bilang dia bukan Tritunggal, bukan Manes. Dan aku melarang sebetulnya. Cuman kan aku bisanya hanya menghimbau, larangan dalam bentuk himbauan. Karena banyak video-video beredar menyalahkan Paulus dalam konsep teos. Itu geblek juga itu. Kalau mau mengkritiki Paulus itu dalam konsep soteriologi. Konsep keselamatan, di sanalah kita bertempur. Karena apa? Faktanya yang punya kitab, saudara Yahudi kita, nggak ada ceritanya dosa itu diselesaikan lewat main tebus-tebusan tuh nggak ono. Itu yang punya kitab loh ya. Makanya diskusi kita kan asik nih kalau ada Yahudi, ada Islam, ada Kristen gitu loh. Dan sambil minum kopi, nggak perlu terus saling mengutus. Enggak, seperti gue kan ngomong. Menurut pemikiran gue begini, tapi gue tetap menghormati kalau mereka masih memegang soteriologinya Paulus, ya monggo saja gitu. Dan gue kan nggak hanya ngomong itu fiksi, enggak, gue jelaskan argumentasinya. Karena pohon pengetahuan itu hadir dalam bahasa sastra. Paham kalian semua? Ya, nah besok aku akan menjelaskan khatam. Pendekatannya linguistik, bagaimana lisanul Arabian itu memaksudkan kemana khatam itu. Ya, karena dia itu akan menentukan fiksi atau fiktif. Fiksi atau fakta. Gitu ya. Tapi insya Allah besok kita lanjutkan karena ini sudah 1 jam. Ya. Pesan aku, saudara-saudaraku yang Islam, terutama santri Isra, dan secara umum keseluruhan saudaraku yang Islam semuanya yang hadir di sini ngaji bareng Gus Putih, baik channel YouTube maupun channel TikTok, aku harap kalian tenang-tenang saja ya, bantahlah secara argumentatif, nggak perlu menghujat balik, nggak perlu uring-uringan, biasa. Karena sejak awal mula pun Kanjeng Nabi itu sudah dibantah oleh mereka, tidak mau mengakui apalagi mengikuti. Kalau sekarang ada manusia abad keberapa sekarang membantah, mengatakan fiksi, itu kan cuman kaset lama ya,
lagu lama kasetnya baru gitu loh. Ya, lagunya lama itu. Sejak Islam awal di Makkah itu sudah ada lagunya. Sekarang lagunya lama dia daur ulang pakai kaset baru gitu loh ya. Jadi santai-santai aja ya. Kita hadapi dengan senyum, dengan ketawa, dengan ngobrol, tetapi tidak lupa pijakan kita harus rasional ya. Oke, aku sudah paparkan secara epistemologi terjadi logika falaki. Ya. Besok aku jelaskan secara alkitabiahnya, tinjauannya kita akan merujuk surat 33 ayat 40. Kamu sebelum aku besok jelaskan, kamu bisa cari wawasan khatam itu apa. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Mohon doanya semoga Gra itu cepat sembuh ya. Karena kalau nggak ada dia aku agak ribet. Karena aku gaptek, aku serang gaptek ya. Dia lagi masuk angin, semoga cepat sembuh sehingga bisa bantu-bantu bapaknya untuk berdakwah lah ya. Oke, sampai di sini dulu ya, dan aku ulangi lagi, doakan Gra itu cepat sembuh ya, supaya bisa bantu-bantu aku. Sampai di sini dulu ya. Pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu ya. Jaga imanmu dalam keindahan Islam, tapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Untuk semuanya yang ada di jalur TikTok, jalur YouTube, matur nuwun setelah mengalokasikan waktunya sekitar 1 jaman ya, lebih mungkin berapa menit ya, nggak sampai panjang banget ya. Ya matur nuwun ya, semoga itu semua menjadi kebaikan kita bersama. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.